dalam hidup kami Tuhan. Hadir di sini. Amin Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari dengan iman kita katakan bahwa kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Oh, ku yakin Kau ada di sini Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Tuhan Kau nyata dalam hidup kami. Terjadi di, oh ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku
memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari jemaat katakan, Kau hadir di sini. Yes Tuhan, ini keyakinan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemenangan terjadi di. Mari jemaat saja katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin. Yes. Kau dengar ikrar kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Katakan sama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Tuhan, tak terbatas ku yakin. Terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau hadir dan Kau berbuat sesuatu bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau memiliki kekuasaan yang tidak terbatas Tuhan. Engkau Allah kami yang berkuasa. Dan tidak ada yang dapat menandingi kebesaran kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yes Tuhan. Oh, Yesus. Papa sihiri tikiri tipi sihira papa takurumiti sikira lamara mara mara hiro to huyiri tikiri hom yupiti kuru hamara puroto sihiri tiki mongkora mayara to kurumayara bara siki hiro to kuyumu papa papa ta sihiri tisuchu komi meinini kira mayara yara
Rota kururu fruto husikira nakarama itu kusiri tikira mana maya roro fruto sikira. Yukurho papato sihisi kita mana maya rapa porto kumin dikira lama itu. Mari sembah Dia, saudara, Dia ada di sini. Haleluya rota hora papa takorona normal. Yesikiro papa rata sihiri takoya rala mama Sikira patokura foroto sihiri mokarala lama. Saudara yang bisa berbahasa Arab, mari berbahasa Arab di hadapan Tuhan. Sikira papa patara komata pasiri tokona maya rata siri te para karala maya lama tokoro. Sikira papa rata sihiri tokora lama maya lama. Sikira patokoro nama sihiri tokoro lama ya lama itu kora mama. Rata huruf sihiru kora pato kora para proto sihiri titikiri mamaya sipiti pepo pada takora para hasikira marapata kora papa sihiri sukuru malamaya Rama sihira makora matahira para pata sihiri tikir mumbeta karamada pasihiri hiru para pata kora papa sihiri to kora pata kedente kerato kumakara ta sikira malamaya Sikir rapata kara papa takara maya rata kara maya sikir putu sikir kermada barapa sekora barapa papa takara maya ramata koma papa tarama sere bede sikir rapata kora papa takara sikir kara maya sikir masih hirim itu koromaya ya masih hirimmu ya koromaya betapa kami mengasihi Engkau Tuhan, betapa kami mengasihi dan merindukan hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan, karena hanya dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan Tuhan. Jangan pernah pergi dari kami Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarkan kami merasakan hadirat-Mu setiap hari Tuhan. Ya Kami percaya bahwa Engkau ada di sini Tuhan. Dan Kau siap memulihkan hidup kami. Kau siap memberikan jawaban dalam hidup kami Tuhan. Sakit penyakit kami disembuhkan. Permasalahan kami dibebaskan Tuhan. Bersama dengan Engkau ada jalan keluar Tuhan. Karena kami tahu Engkau menjamin hidup kami. Engkau menjamin masa depan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Kalau kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kalau kami memuji dan hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu, satu-satunya Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Setiap hari, setiap saat, Dialah Tuhan ada dalam hidup kita. Izinkan Dia masuk dalam hati kita. Saudara siap memuji dan menyembah Tuhan? Saudara siap menyanyi bagi Tuhan? Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Ya, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi Kamu.
kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Dia hadir, amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Katakan sama-sama, anugerah-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Katakan sama-sama, ya, nyanyi, amin, haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu silahkan duduk. Saudara, kalau saudara melekat kepada Tuhan, saudara menempel kepada Tuhan seperti ranting anggur yang menempel pada carangnya, Dia pasti akan memberikan pewahyuan buat kita semua, amin. Dia akan menguatkan kita, Dia akan berikan jawaban dalam hidup kita. Yakinlah saudara bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kalau Dia sudah berfirman akan memberkati saudara, kalau Dia sudah berfirman akan menyertai saudara, itu pasti digenapi. Amin saudara. Terima kasih Tuhan. Karena mujizat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Kami yakin pada saat Kau berfirman pasti digenapi. Yes Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, amin Tuhan, ku menang saat Kau berfirman.
ditentukan oleh perkataanmu. Yes Tuhan, Kau menjaga kami Tuhan. Yes Tuhan, ku kuat saat Kau menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan iman katakan, bagi Kau nggak ada yang mustahil Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, percaya Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yes Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau yes Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, dan mulai katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Kami percaya padamu Tuhan. Ku diangkat dan dipulih. Mari jemaat saja katakan, bagi Tuhan. Yes Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes Tuhan.
Yes Tuhan. Mari sekali lagi jemaat pujikan ini dengan iman kita. Bagi Tuhan. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Yes Tuhan, ini kami mengaku bahwa Engkau Allah kami Tuhan. Yes Tuhan. Amin. Bagi Tuhan ada yang, amin Tuhan. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya Tuhan, amin Tuhan. Amin Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu. Ya Rabbah kami percaya kepadamu Tuhan. Percaya kepadamu Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Di Tuhan. Dengan hormat pendeta untuk maju ke depan. Sediakan bagiku, ku diangkat dan mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan sekali lagi katakan dengan iman, mujizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Semua saudara yang butuh mujizat, berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, mujizat-Mu tersedia bagi kami. Mujizat-Mu nyata bagi kami. Kau akan lakukan pekerjaan-Mu yang ajaib di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Oh Tuhan Yesus, Kau Allah yang luar biasa. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kau memberkati setiap umat-Mu yang datang dengan kehausan dan kelaparan akan Engkau. Firman-Mu berkata, mereka yang datang, mereka yang haus dan lapar akan Engkau, mereka akan dipuaskan. Sesuai dengan kerinduan mereka masing-masing datang kepadamu. Pagi hari ini hamba berdoa, biar Kau yang puaskan setiap jiwa yang lapar dan dahaga. Kami haus, kami mengingini Engkau Tuhan. Ini pagi yang mengubahkan kami. Amin. Karena firman-Mu memerdekakan setiap kami. Berbahagialah setiap kami semua yang hadir di tempat ini, yang menikmati kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini. Biar mereka pulang tidak akan pernah sama lagi. Amin. Mereka datang dengan pengharapan yang baru. Amin. Biar mereka pulang mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Hamba sungguh berdoa, biar firman-Mu ini mengubahkan setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Terpuji nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap diberkati katakan amin. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Siapa yang berbahagia pagi hari ini? Amin. Saya nggak sabar saudara, pengen sharing sesuatu kepada saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, kalau saudara mengerti ya, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah perjalanan rohani. Sekali lagi ya, kekristenan itu bukan agama, bukan rutinitas saudara setiap minggu ke gereja. Kita sebagai orang Kristen setiap minggu ke gereja, memang Alkitab berkata di Ibrani, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang. Itu sebabnya kita setiap minggu harus beribadah. Tetapi saudara jangan berpikir hanya kita beribadah tok setiap minggu. Kekristenan itu adalah perjalanan rohani. Jangan puas dengan setiap minggu saudara datang beribadah. Ya jelas mereka yang tidak datang ibadah artinya mereka tidak butuh Tuhan. Kita semua datang beribadah karena kita tahu bahwa aku butuh Tuhan. Tapi sekali lagi jangan puas. Saudara setiap minggu beribadah ke gereja. Jangan puas sampai di situ. Yang Tuhan mau adalah setiap kita ini betul-betul punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Tahukah saudara, kita nggak bisa jalan sendiri ya. Meskipun pada faktanya ya kita sudah besar bisa jalan sendiri. Tapi tahukah saudara, dalam perjalanan hidup saudara, saudara mengalami kadang-kadang lembah kekelaman, padang gurun. Mengalami musim-musim yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Justru saat itulah saudara harus memahami. Kalau saudara mungkin saat enak saudara bisa lupa dengan dia. Tapi ketika saat saudara membutuhkan dia di dalam lembah kekelaman, di padang gurun yang gersang, di padang belantara, siapa yang kita ingat? Terkadang kita berpikir, Tuhan kau di mana? Engkau gak menyertai aku? Seringkali kitanya yang lupa. Justru kadang-kadang kita harus melewati lembah kekelaman, padang gurun, padang belantara. Supaya kita bisa mengingat bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya kekristenan saudara jangan berpikir jadi orang Kristen enak. Oh enak. Orang Kristen itu selalu dicukupi Tuhan, diberkati Tuhan. Saudara jangan lihat itunya.
Saudara kalau cuma lihat itunya seperti saudara menikah karena butuh kekayaannya. Tapi justru saudara datang kepada Tuhan karena betul-betul serius saudara mencintai Dia. Tanpa basa-basi, tanpa embel-embel di dalamnya. Saudara mengasihi Dia, mencintai Dia. Karena betul-betul saudara mengasihi Dia apa adanya. Kelebihan maupun kekurangannya. Bisakah kita mencintai Dia di dalam segala situasi? Saudara, kalau saudara nggak mencintai Dia, saudara nggak mencintai Dia di dalam segala situasi. Saudara hanya datang kepada Dia, ikut kepada Dia saat saudara senang. Saudara justru kehilangan momen-momen di mana saudara mengalami keintiman dengan Dia di saat susah. Saya seringkali mengalami hal yang nikmat sekali, yang enak sekali. Ketika kita mengalami kesulitan. Ketika tidak ada orang dalam kesulitan. Kita mengalami kesendirian dengan Tuhan. Dia itu ada bersama dengan kita. Saat-saat susah. Ketika Dia menyertai, Dia menuntun, dan Dia membuka jalan itu. Kita justru bisa melihat disitulah kunci kemenangan kita. Yaitu ada bersama dengan Dia. Saudara, sesuatu yang luar biasa. Yang seringkali Dia bisa singkapkan. Ketika saudara dalam keadaan yang tidak enak. Bukan dalam keadaan happy. Tapi dalam keadaan sedih. Dalam keadaan sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu keadaan kita. Tapi Dia menemani dan Dia memberikan jalan keluar. Di saat-saat susah, Dia menunjukkan jalan itu. Saya percaya saudara, justru di saat-saat itulah kita menemukan mutiara yang berharga. Kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib itu nyata saat keadaan sulit. Tahukah saudara, Tuhan membuat mata air di padang gurun dan sungai di padang belantara. Di tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Tapi Dia membuat mata air dan membuat sungai itu. Saya percaya kasih Tuhan itu ajaib buat setiap kita. Saudara, kekristenan adalah perjalanan rohani. Kekristenan bukan agama yang kita tahu kita orang Kristen harus ke gereja. Kekristenan bukan agamawi. Bukan mengenal Taurat. Tapi kekristenan mengenal pribadi siapa yang kita sembah. Bukan berbicara boleh atau tidak boleh. Tapi berbicara mengenai apakah aku ini kenal hatinya. Apakah aku ini berjalan seperti kerinduannya. Apakah aku ini berjalan seperti yang betul-betul Dia pingin. Atau karena aku pingin aku jalani aja hidupku begini. Gak peduli Tuhan suka atau enggak. Kekristenan mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Seperti tubuh jasmani ini bertumbuh, saudara butuh makan. Saudara dari kecil ketika bayi baru lahir, keluar dari kandungan ibu, dibersihkan, dimandikan. Setelah dimandikan disusui oleh ibunya, setelah bersih. Diberikan tempat yang nyaman. Dibungkus supaya tidak kedinginan. Demikian Dia juga. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kenapa kita perlu dibaptis? Itu seperti dimandikan, dibersihkan saudara. Seperti kita mendeklarasikan bahwa aku ini bukan milik iblis. Bukan milik siapa-siapa. Tapi inilah orang tuaku. Aku punya Bapa di sorga. Dia El Shaddai. Tuhan lebih dari cukup.
Makanya kalau dia berkata dia Allah El Shaddai, dia seperti seorang ibu yang menyusui bayinya. Artinya di dalam tangan Tuhan, dia Allah mencukupi kita segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus. Kecil kita disusui, dikasih makan, dikerokin pisang. Siapa yang makan pisang waktu kecil? Sama mamanya dikerokin pisang saya. Saya nggak tahu kalau saudara mungkin dikasih langsung sate ayam nggak ya? Saya yakin enggak, lama-lama. Tapi ketika saudara mulai beranjak dari kecil, semakin dewasa, saudara mulai terima makan makanan keras. Tidak hanya air susu, tidak hanya kerokan pisang. Demikian juga kekristenan. Saudara jangan selalu menginginkan air susu atau makanan-makanan yang lunak. Tapi kadang-kadang makanan keras itu diperlukan untuk setiap kita. Amin saudara. Itu protein saudara. Saudara suka makan ayam, saudara suka makan daging empal. Itu protein buat tubuh kita. Semakin kita dewasa. Makanan-makanan yang keras itu penting. Demikian juga kekristenan. Kalau saudara terima sesuatu yang keras, saudara harus melihat bahwa ya sudah saatnya aku terima makanan ini. Sudah saatnya aku harus beranjak menjadi dewasa di dalam Tuhan. Pertumbuhan jasmani diperlukan. Demikian pertumbuhan rohani. Bagaimana rohani kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Saudara juga perlu makan. Sama seperti pertumbuhan jasmani, saudara butuh makan dan minum. Pertumbuhan secara rohani, saudara butuh firman dan doa. Seperti makan dan minum. Saudara harus bertumbuh, kenapa? Setiap firman yang saudara baca, setiap firman yang saudara makan, itu akan membuat saudara bertindak dengan hati-hati. Seperti Yosua 1 ayat yang ke-8 katakan. Kita bertindak hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Siapa yang pengen hidupnya berhasil dan beruntung? Makan. Makan firman. Saudara, kalau saudara makan selalu setiap hari makanan jasmani untuk membuat tubuh saudara tetap fit. Bagaimana dengan kerohanian saudara? Apakah saudara juga sudah sehat secara rohani? Saudara makan firman setiap hari? Saudara memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Saudara butuh kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Kalau saudara tidak makan setiap hari, saudara bayangkan bagaimana kondisi kesehatan fisik saudara hari ini. Saudara berpuasalah. Pak, kita orang Kristen berpuasa, Pak. Oke, puasa berapa lama? Sehari? 2 hari? 3 hari nggak makan, nggak minum? Oke, mungkin masih kuat. Puasa Yesus Pak, saya bisa 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum. Wah luar biasa. Coba saudara nggak makan 2 bulan. Saudara, sejarah mencatat puasa Yesus itu 40 hari 40 makan nggak minum. Kalau orang nggak kuat betul-betul, dia sudah mati saudara. Hari ke-39 itu adalah hari penentuan sebetulnya. Dan saudara kalau nggak kuat puasa itu, kehabisan air, cairan di dalam tubuh. Dan sejarah penelitian mencatat bahwa saudara betul-betul tidak akan pernah bisa sanggup. Nggak makan, nggak minum loh. Beda loh ya kalau nggak makan tapi masih minum. Yesus tuh luar biasa makanya. Dia bisa puasa 40 hari 40 malam. Nggak makan, nggak minum. Ditaklukkan setiap kedagingannya. Saudara, kekristenan, kita butuh makan, butuh minum. Saudara harus merenungkan firman itu siang dan malam. Supaya saudara bertindak hati-hati. Dan perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Saudara kalau lihat, itu di Yosua ya saudara. Coba lihat ya, saudara bisa catat Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara makan sehari berapa kali? 3 kali, 2 kali, 4 kali? Pak, saya 10 kali Pak. Wah, luar biasa. Tapi berapa banyak saudara juga makan firman setiap hari? Alkitab cuma minta 2 kali sehari. Siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi perlu kita sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, tidak hanya jasmani kita sehat, tapi rohani kita juga harus sehat. Rohani kita harus makan. Kita harus punya saat teduh, saudara. Doa setiap hari, makan dan minum. Doa dan firman. Menyembah Dia, meninggikan Dia. Mengagungkan Dia, mengasihi Dia lebih dari apapun. Ada waktu-waktu teduh setiap hari, saudara meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Tapi ada waktu-waktu di mana saudara punya waktu yang kosong, luang mungkin. Di dalam saat kita bekerja kadang gak full kan saudara ya. Ada waktu luang. Ada satu teman saya, dia berkata ketika saat makan siang aku luangkan waktu membaca firman. Sebelum dia makan siang. Aku tetap baca firman kokoh. Dia meluangkan waktu. Jadi ada waktu yang sudah ditentukan. Ada waktu yang tidak ditentukan. Itu artinya siang dan malam. Ada saat-saat saudara punya komitmen berjumpa dengan Dia. Ada saat-saat saudara di waktu-waktu tertentu, saat waktu senggang saudara gunakan, saudara pakai. Aku ingin mendengar suara Tuhan. Saudara bisa ambil waktu sesuai dengan jadwal saudara. Tapi pentingnya kita makan secara rohani. Tanda-tanda orang sakit apa saudara? Dikasih makan dia gak mau makan ya saudara. Coba deh saudara kalau sakit pasti mau makan apapun, makanan enak apapun. Kayaknya kenyang aja. Demikian secara rohani. Kalau secara rohani ciri-cirinya saudara sudah tidak suka dengan firman. Tidak suka dengan doa. Artinya rohani saudara sedang sakit. Kalau sudah sakit, saudara bisa tahu apa yang terjadi. Saudara butuh ke rumah sakit kan? Kadang kita berkata, aduh aku gak punya waktu baca firman. Aku gak punya waktu belajar. Tapi kalau saudara sakit, saudara punya waktu ke rumah sakit loh. Kenapa punya waktu ke rumah sakit? Karena terpaksa. Mau gimana lagi badannya sakit kok. Kadang hidup itu keputusan saudara. Saudara bisa berkata aku gak punya waktu. Aku gak punya waktu belajar. Aku gak punya waktu ikut SPR. Contoh. Aku gak punya waktu ikut doa setiap Jumat jam 6:30. Tapi ada kalanya dalam satu keterdesakan, saudara punya waktu untuk itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebetulnya bukan soal waktu, punya atau tidak. Seberapa saudara lapar dan dahaga dengan Dia. Seberapa saudara rindu ketemu dengan Dia. Saudara akan memberikan waktu yang terbaik untuk Dia. Amin saudara. Saudara kalau betul-betul merindukan Dia, kerohanian saudara membutuhkan makanan, membutuhkan suplaian, membutuhkan asupan yang bergizi. Saudara pasti datang mencari makan itu. Kalau saudara kelaparan, apapun yang terjadi, saudara kan berusaha cari. Saya pernah melihat satu pemulung, dia gak punya uang untuk beli makanan. Sampai dia buka tempat sampah, dia cari tempat sampah.
Dia cari makanan yang dibungkus, yang masih sisa. Dari tempat sampah dibuka dan dimakan. Saudara. Itu orang yang kelaparan. Bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah saudara cukup lapar dan dahaga akan Dia? Firman Tuhan mencatat, kalau saudara haus dan lapar akan Dia, saudara akan dipuaskan. Saudara merasakan bahwa hidup ini hanya Yesus segala-galanya buat aku. Makan firman saudara. Jangan berhenti baca firman. Saya bisa merasakan di dalam hati saya. Ada kerinduan yang kuat. Yang Tuhan rasakan untuk setiap saudara semua. Dia rindu bersekutu dengan saudara. Dia rindu untuk berjumpa dengan saudara di dalam hadirat-Nya. Dia rindu berjumpa dengan saudara secara pribadi di kamar doa saudara. Dia rindu berbicara melalui firman-Nya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita punya cukup waktu untuk Dia? Saya berdoa sungguh saudara. Sebetulnya adalah karena kita sendiri lebih banyak terlena dengan jadwal kita pribadi. Bukan dengan jadwalnya Dia. Di Mazmur 1, dicatat yang sama, Daud berkata, di ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Musa mengajarkan Yosua di Yosua 1 ayat yang ke-8. Di Mazmur 1 ini Daud dalam Mazmurnya dia berkata bahwa aku suka Taurat-Mu Tuhan. Aku merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Firman Tuhan berkata, Daud berkata bahwa dia itu seperti tanaman yang di tepi aliran air. Sekalipun musim kering itu datang, daunnya tidak layu. Daunnya tetap segar. Banyak orang ketika musim kering, dia pun mengalami kekeringan. Karena dia tidak menempel, akarnya itu tidak menempel di tepi aliran air. Makanya banyak orang Kristen mengalami kekeringan, dehidrasi secara rohani. Karena tidak pernah mengalami dahaga. Dia tidak mengalami kehausan. Dia tidak mengalami kelaparan, sudah cukup puas dengan kesibukan sendiri. Saya pernah ngeliat kalau waktu keponakan saya tuh kalau main game, saudara. Udah jamnya makan, dia lupa makan. Dia tetap main, ayo makan. Dia merasa lebih butuh game daripada makan, saudara. Padahal saya lihat banyak orang meninggal setelah main game 24 jam. Apakah saudara butuh Yesus? Apakah saudara lapar dengan Dia? Apakah saudara dahaga? Saya mengajak saudara untuk merenungkan firman. Di SPR 1, saudara yang sudah lulus semua, saudara mengerti firman ini. Kita mengajarkan saudara, tidak hanya saat saudara menerima Yesus, tapi apa yang harus dilakukan setelah kita menjadi orang Kristen. Kita harus tergabung
di dalam satu gereja, tertanam, bergabung di dalam satu MPP. Saudara mulai memiliki komunitas. Saudara mulai melayani, belajar melayani satu sama lain. Tidak hanya itu, diajarin juga bagaimana saudara memiliki saat teduh. Dan diajarin saudara praktek juga kan. Saya berdoa sungguh jemaat di tempat ini, saudara sekali lagi kekristenan bukan agama. Tapi kekristenan adalah perjalanan kehidupan saudara pribadi dengan Tuhan. Mengalami dia secara pribadi dengan Tuhan. Saudara jangan bangga menjadi orang Kristen ketika saudara setiap minggu ibadah. Tapi banggalah ketika Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kau akan kuberikan perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara inginkan kebahagiaan di dalam Tuhan? Saudara yang pingin tidak mengalami keadaan panas kering, apa saja yang saudara perbuat berhasil? Kalau saudara ingin, saudara butuh makanan rohani, supaya rohani saudara tidak mengalami kekeringan. Ada sesuatu yang saudara makan. Saudara harus ingat kalau saudara berani makan makanan jasmani, kenapa saudara tinggalkan makanan rohani? Buka bersama saya sebentar di Timotius berapa ya? Tadi saya udah catat. Latihan badani terbatas. Satu Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi saudara harus melatih diri kita untuk mencari Dia. Jangan puas seminggu datang ibadah. Tapi saudara harus mencari Dia setiap hari. Memiliki hubungan yang erat dengan Dia. Sampai Tuhan, kalau Engkau tidak sertai aku, jangan suruh aku berjalan. Kalau Engkau tidak menyertai aku, jangan suruh aku melangkah, Tuhan. Tapi aku mau melangkah kalau Engkau mau menyertai aku. Disitulah kuncinya kekristenan mengalami kemenangan dari hari ke hari. Makanya kenapa kita berkata kita ini hidup, kita ini orang yang lebih daripada orang yang menang? Karena Tuhan yang menyertai saudara. Saudara tidak hanya menang, tapi saudara juga bisa memenangkan orang lain. Karena saudara lebih dari pemenang. Karena Tuhan menyertai saudara. Saya sungguh berdoa, firman ini mengingatkan setiap kita untuk betul-betul haus. Betul-betul dahaga akan Dia. Betul-betul mengalami kelaparan dengan Dia. Aku pengen kenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Aku pengen tahu lebih lagi tentang Engkau. Tidak hanya sekedar agama Kristen, di mana aku dari kecil kenal Engkau. Tapi aku pingin setiap langkahku ini, dalam pengaturan Engkau ini, aku pingin merasakan bahwa setiap langkah demi langkah, aku mengalami mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat. Karena Engkau menyertai hidupku. Saya bersyukur kepada Tuhan.
Karena kebaikannya kita semua bisa belajar. Di SPR 1 Tuhan bukakan firman-Nya. Di SPR 2 Tuhan singkapkan arti melayani. Tuhan berikan pengertian tentang talenta dan karunia. Tuhan berikan juga pengertian bagaimana kita bisa berjalan di dalam kesamaan visi. Tuhan berikan juga pengertian bagaimana cara kita, sikap hati kita melayani. Bagaimana kita bisa memahami pembapaan rohani. Saudara bisa menghargai pemimpin saudara. Dan saudara juga bisa menghargai orang-orang di bawah saudara. Di SPR 2 juga diajarkan bagaimana kita bisa bergerak di dalam kesatuan. Saya percaya ketika saudara memahami kebenaran, kita berjalan bersama-sama dengan satu pola yang sama, satu pandangan yang sama. Saya percaya kita semua bisa bergerak di dalam kesatuan. Sebab tidak hanya kita menerima Yesus, kita punya pengertian tentang keselamatan. Tapi kita juga perlu punya pengertian yang sama tentang visi. Mau bergerak kemana? Sebab kalau satu bergerak ke sana, satu bergerak ke sana, satu bergerak ke sana, tidak akan menemukan titik temu yang sama. Bahkan semakin jauh, semakin menyimpang. Meskipun tujuannya sama. Tapi kita tidak pernah menjadi satu kekuatan yang besar untuk masuk kepada pencapaian sesuatu yang sudah Tuhan janjikan. Terutama untuk gereja ini. Itu sebabnya kita perlu punya pandangan yang sama. Kesatuan, bergerak di dalam kesatuan. Merapatkan barisan dengan satu tujuan yang sama. Kita bergerak karena kita mengasihi Tuhan. Saya percaya ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Kosongkan segala pemikiran kita dulu. Masuk di dalam SPR, belajar bareng. Sama-sama. Punya pengertian yang sama. Oh ini, kita melangkah ke sini dulu. Ayo gerak bareng-bareng. Satukan diri. Menyatukan diri, masuk di dalam satu visi. Dan kita bergerak bersama. Saya percaya jiwa-jiwa akan dituai pada musimnya. Saudara kalau mau punya mobil, saudara nggak punya tempat parkir, saudara mau taruh di mana nanti mobil saudara? Saya ingat khotbahnya Pak Petrus Agung sekian waktu yang lalu ketika beliau masih ada. Kalau saudara mau mempersiapkan mobil, kalau saudara mau punya mobil, saudara harus punya iman dulu, siapkan tempat parkirnya. Saya ingat ketika Holy Stadium berdiri, yang Pak Agung ngomong cuma satu waktu itu awal. Kita mesti siapin tempat parkir yang paling besar. Itu aja. Awalnya itu. Kalau saudara ingin banyak jiwa datang, harus disiapkan dulu wadahnya. Kalau tidak disiapkan, percayalah, kita tidak akan pernah siap satu kali tuaian itu datang. Saya hanya belajar menyiapkan bahtera. Satu kali ledakan jiwa-jiwa, tuaian besar terjadi. Kita siap menampung. Kalau satu kali tuaian itu datang dan kita tidak siap, kita semua masih merasa benar. Aku udah Kristen lama, tahu nggak? Kamu baru berapa lama sih jadi gembala? Saudara, kalau kita masih saling menyalahkan satu sama lain, kita tidak akan pernah bisa siap. Ketika tuaian datang yang kita tidak tahu kapan waktunya, tuaian datang, kita tidak akan siap. Dan tuaian justru bukan menjadi tuaian. Mereka akan kecewa masuk ke rumah Tuhan. Karena setiap pelayan satu sama lain bergesekan. Tidak punya pandangan yang sama. Akibatnya banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Tapi kalau kita bergerak di dalam kesatuan, kita memiliki visi yang sama, hati yang sama. Satu kali tuaian itu datang, kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita bisa backup satu sama lain saudara-saudara kita. Dan kita sambut tuaian itu dengan penuh sukacita. Dan mereka akan datang mengalami Tuhan secara pribadi.
Dan Tuhan akan bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kita. Saya berdoa, kalau saudara faham firman ini, saudara mengerti firman ini, saudara akan banyak belajar tentang pengenalan akan Dia. Saudara ikut SPR, saudara semakin kenal dengan Dia, percayalah. Saudara bisa tanya teman-teman yang sudah selesai di SPR. Hidup saudara pasti memiliki pengertian yang baru. Apalagi saudara sudah selesai SPR 2. Dibukakan sesuatu yang luar biasa. Yang kita ajarkan adalah di SPR bukan sesuatu yang teori, saudara. Tapi sesuatu yang praktis. Jadi saudara jangan khawatir nanti belajar tentang ini, bahasa Yunani, bahasa ini. No. Semua praktis. Saudara bisa paham dengan bahasa sederhana. Kita belajar bersama-sama untuk mengenal Dia. Saya percaya hidup saudara akan diubahkan. Saudara lihat bersama ya, sebentar ya, di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-42. Kita belajar dari jemaat yang mula-mula, saudara. Kenapa sih kita harus lakukan ini? Kalau saudara lihat di judulnya di situ, cara hidup jemaat yang pertama. Kita jemaat yang keberapa nih di Permata? Enggak tahu. Tapi kita mau tahu asal mula gereja, kita harus belajar dari cara hidup jemaat yang pertama. Seperti apa sih cara hidup jemaat yang pertama? Kita dari ayat 41 deh, gak apa-apa. Judulnya cara hidup jemaat yang pertama ya saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara lihat di sini bahwa Rasul Petrus pada saat itu dia harus menjelaskan kenapa sih para rasul itu ketika berdoa di hari Pentakosta tiba-tiba begitu luar biasa Roh Kudus melawat dan mereka mulai berbahasa dalam bahasa-bahasa lain. Kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama itu judulnya Pentakosta. Itu kejadian seperti itu membuat orang-orang tuh bingung, nih kenapa nih orang kayak mabuk ya. Kayak kerasukan gitu. Mungkin pakai bahasa apa? Bahasa lain saudara. Kalau saudara baca terus, dia berbicara tidak dengan bahasanya sendiri, tetapi dengan bahasa lain. Bahasa-bahasa yang tidak mengerti. Tetapi di situ, Rasul Petrus itu menjelaskan saudara, itu dia tidak mabuk. Karena ini hari baru pukul 9. Petrus menjelaskan semua, ternyata mereka tuh dibaptis oleh Roh Kudus. Sehingga mereka menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa. Kalau saudara baca terus Kisah Para Rasul sampai Kisah Para Rasul 28. Itu terjadi penginjilan luar biasa kemana-mana. Sampai Injil diberitakan ke seluruh dunia. Nah di saat ini, di Kisah Para Rasul pasal kedua ayat yang ke-41 ini. Petrus ini menjelaskan begitu. Bahwa orang-orang menerima perkataan Petrus. Akhirnya mereka ngerti, oh ternyata itu Roh Kudus yang membaptis toh. Mereka menerima perkataan Petrus dan mereka memberi diri dibaptis saat itu. Dan saudara lihat di situ Alkitab berkata, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara bisa lihat ya dampak dari baptisan Roh Kudus saat itu. Makanya kenapa kita perlu di materi yang pertama di SPR itu. Di SPR yang pertama, materi yang keempat, itu ada materi baptisan Roh Kudus. Saya kupas habis di situ tentang baptisan Roh Kudus. Kenapa kita perlu dibaptis Roh Kudus? Saudara lihat, di ayat 41 ini, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Di ayat yang ke-42, setelah mereka datang bertobat, lihat apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu, lihat kata-katanya, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau saudara baca, belajar dari jemaat di Kisah Rasul, jemaat yang mula-mula ini, mereka tuh bertekun dalam pengajaran. Saudara butuh SPR. Saudara bertekun di dalam pengajaran.
dan bertekun tidak hanya dalam pengajaran tapi dalam persekutuan. Alkitab juga berkata mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Saudara ingat ketika Yesus perjamuan bersama para muridnya. Dia berkata, roti ini dipecahkan. Itu adalah tubuh Kristus. Kalau kita berkumpul untuk memecahkan roti, artinya bukan untuk bergosip, saudara. Kita menceritakan apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Maka jemaat mula-mula di kisah para rasul ini, mereka tuh jemaat yang bertekun di dalam pengajaran. Mereka betul-betul ingin lebih dalam lagi kenal Tuhan. Tidak hanya itu, mereka kumpul di dalam satu persekutuan. Dan mereka sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tidak hanya itu, mereka berkumpul setiap hari, Alkitab berkata. Selalu untuk berdoa. Makanya saya mengajak saudara, kenapa kita punya waktu? Ada waktu saudara ikut SPR. Ada waktu untuk saudara kita berdoa bersama setiap Jumat 6:30 sampai jam 8 malam. Kalau saudara nggak bisa datang ke gereja, saudara bisa gabung lewat Zoom. Kita bersyukur Ronald bantu. Zoom kita unlimited, jadi tidak terpotong-potong waktunya. Saudara ambil waktu. Sebab cara hidup jemaat yang mula-mula, dia jemaat yang selalu bertekun di dalam pengajaran. Ini bukan kegiatan agamawi, saudara. Tapi ini adalah firman. Kita belajar dari Alkitab. Kehidupan jemaat yang mula-mula, mereka bertekun seperti ini. Mereka mencari Tuhan. Mereka bersaksi tentang Tuhan. Ada makan-makannya memang. Karena mereka kumpul bersama. Mereka makan bersama, ada ayatnya juga. Tapi penekanannya bukan makan bersama, bukan fellowship-nya. Tapi penekanannya adalah ketika mereka itu bisa sama-sama bercerita. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupmu. Menceritakan segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita belajar dari kehidupan jemaat yang mula-mula ini. Lihat selanjutnya saudara. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan apa? Banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, apa? Tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi nggak ada lagi saudara tercerai-berai. Mereka bersatu karena mereka punya pengajaran yang sama. Punya pengertian yang sama. Punya pemahaman yang sama. Bagaimana hidup bergereja. Makanya di SPR yang kedua, saya bahas juga tentang gereja. Arti gereja. Ada materi itu. Maka kalau saudara ikut SPR 2, saudara akan paham apa yang saya katakan ini. Kalau saudara yang sudah lulus pasti mengerti. Karena ini adalah firman Tuhan. Bukan keinginan saya. Tapi keinginan Tuhan membawa gerejanya masuk di dalam kehendak dan rencananya. Satu kali kelak, saya percaya. Tuaian akan datang. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menyambut tuaian itu? Itu sebabnya saya memberikan waktu tahun ini 2021 adalah masa-masa mempersiapkan para pelayan. Kalau saudara mengerti panggilan ini dan saudara menyiapkan diri saudara, satu kali kelak saudara akan paham apa yang saya katakan hari ini. Sebab ini bukan tentang pribadi, bukan tentang aku, bukan tentang kamu, tetapi tentang Dia yang kita cintai, yang kita hargai, Dia yang kita rindukan. Izinkan Tuhan pakai saudara dan saya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan menyambut tuaian besar. Ada amin saudara? Terima kasih Tuhan Yesus.
Saudara lihat di sini bahwa apa yang menjadi kepunyaan kita, menjadi kepunyaan bersama. Kita saling melengkapi. Saudara diberikan berkat lebih, saudara memberkati orang-orang lain. Saudara pun melakukan kebenaran firman. Saya percaya ketika Tuhan memberikan hati seperti itu, sebetulnya tanpa kita sadar, kita sedang menggenapi firman Tuhan. Belajar dari cara hidup jemaat yang mula-mula. Saling memberkati, saling menolong, tetap bersatu. Rajin di dalam persekutuan, ikut di dalam pengajaran, ikut di dalam doa, bersekutu, bersahati. Memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Tidak ada membicarakan siapa dan siapa. Tapi yang kita bicarakan hanya Yesus untuk kemuliaan Dia. Amin, saudara. Haleluya. Lanjut lagi ya, saudara. Ayat ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Saya ngelihat saudara, beberapa saudara kumpul hampir setiap hari di gereja. Sebetulnya, ya memang Alkitab berkata, saudara bisa lihat, mereka, lihat lagi ya saudara di ayat 46 ini. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira. Jadi makan-makan pun juga ada saudara ya. Jadi saudara jangan berpikir cuma kita bersaksi, sharing tentang kebaikan Tuhan. Tapi fellowship makan bersama juga ada. Makanya cara hidup jemaat yang mula-mula, kita belajar dari sini. Tetap kita juga butuh fellowship, butuh keceriaan, butuh dengan sukacita, kita ketawa bareng, butuh. Dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kita belajar bareng-bareng yuk. Cara hidup jemaat yang mula-mula. Mau enggak? Amin saudara. Yang mau lambaikan tangan. Loh mau semua enggak? Yang tinggi lambaikan tangan. Ya saya mau gitu loh dengan sukacita. Saudara kita harus melihat ya di firman ini. Kita ini bukan orang lain. Makanya kenapa saya butuh saudara ini ngerti firman ini. Bukan saya memaksakan diri untuk saudara ikut SPR, tidak. Tapi kita ini hanya ingin membawa saudara belajar dari cara hidup jemaat yang mula-mula. Mereka bertekun di dalam pengajaran. Mereka bersekutu tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka berkumpul, memecahkan roti, dan berdoa. Mereka juga berkumpul tidak hanya di bait Allah. Alkitab berkata, kalau saudara lihat tadi di ayat yang keberapa tuh? Di ayat yang ke-46. Mereka bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Yang pertama, mereka memecahkan roti juga di rumah masing-masing. Jadi saudara lihat ada bait Allah, ada di rumah masing-masing. Itu MPP. Makanya kenapa saudara butuh ber-MPP? Saudara butuh ada kelompok kecil. Supaya kita gereja nanti kalau udah banyak saudara, nggak bisa memperhatikan semua banyak begini. Saudara butuh di MPP kecil-kecil. Makanya yang youth, kumpul di youth dengan Michael, sekolah minggu dengan Arel, penari semua dengan Hastin, musik dengan Citing-ting. Mereka berkata, firman Tuhan berkata mereka kumpul secara bergilir ke rumah masing-masing. Berfellowship. Amin. Masuk dalam cara hidup jemaat yang mula-mula. Tapi di atas semuanya itu, kita bisa melakukan kalau saudara lapar dan dahaga dengan Dia. Kalau saudara tidak punya kerinduan mencari Dia,
Percayalah, semua yang saudara lakukan nanti di Kisah Para Rasul 2 ini, saudara akan jadi beban. Saudara akan berat. Percayalah. Tapi kalau saudara ngerti ini firman, saudara punya kerinduan. Tuhan, aku pingin kenal Engkau lebih lagi. Cukup itu aja. Mampukan aku Tuhan, untuk aku bisa berjalan seperti yang Kau ingini. Aku mau belajar jadi murid Tuhan. Aku mau belajar. Hidup saudara akan mengalami Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, kekristenan bukan agama. Kekristenan ketika saudara berjalan semakin mengenal Dia hari lepas hari. Saudara akan mengenal arti gereja yang sesungguhnya. Tuhan pingin banyak jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Tuhan ingin pakai saudara dan saya. Ketika satu kali tuaian besar terjadi, kita jemaat, kita gereja Tuhan siap menampung setiap tuaian. Berapa banyak yang rindu menjadi berkat, dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa, berikan kemuliaan Tuhan yang paling meriah. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan? Oke? Puji Tuhan. Tutup Alkitab saudara, kita berdoa. Hanya itu aja yang Tuhan taruh di dalam hati saya, ingin disampaikan kepada saudara. Saya berdoa sungguh ini membukakan hati saudara, membukakan pengertian yang baru. Pentingnya kita kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Kita sebagai gereja menjadi gereja yang betul-betul mengerti hatinya Tuhan dan mau bersama-sama diperlengkapi. Saudara, saya buka bocoran sedikit ya. Di SPR kedua, di pertemuan yang terakhir, di pertemuan yang ke-7, itu kita ada tes karunia, saudara. Nanti saudara akan tahu karunia saudara di mana. Ada 27 karunia yang sebetulnya. Nanti saudara akan tahu, oh aku ternyata karuniaku di sini toh. Selama ini aku kok nggak tahu. Nah di situ saudara bisa maksimalkan. Saudara ambil bagian di dalam pelayanan apapun. Makanya saya bersyukur kita punya permata berbagi berkat, saudara. Saudara kalau tahu ya sampai detik ini, permata berbagi berkat bisa tetap jalan dan ada. Karena saya percaya banyak orang-orang yang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Banyak orang, saya bahkan lihat ya, banyak orang-orang juga dari luar, mereka nggak ngerti apa-apa, mereka bisa nabur, bawa beras. Ini titip ya buat permata berbagi berkat, ini siapa? Nggak tahu. Ada orang yang nabur apa, saya bilang Tuhan, sampai detik ini. Makanya berbahagialah setiap kita ya tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya berdoa, jemaat di tempat ini, saudara, mengalami perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, kekristenan bukan agama. Tetapi kekristenan adalah bagaimana saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Mengerti hatinya. Tahu apa yang kerinduannya. Dan saudara bisa menyenangkan hati Tuhan lewat semua yang saudara buat. Mari semua bangkit berdiri, haleluya. Kalau enggak keberatan berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Tuhan, ini penyembahan kami kepadamu. Kami mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Nyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ketinggian enggak? Na, 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 na. Saudara tahu lagu itu enggak? Ini ada teksnya enggak, Mike? Ada ya? Sip. Haleluya, saudara diberkati Tuhan. Saudara bersuka cita. Amin. Haleluya, mari semua sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Kita belajar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dari awal nyanyikan lagu ini dengan segenap hati, katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biar setiap benih firman yang tertabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Hamba percaya firman masuk ke dalam setiap tanah hati yang subur. Kau akan lipat kali gandakan. Bahwa jemaat ini Tuhan masuk di dalam rencana Tuhan. Hamba berdoa tidak ada satupun yang kau lewatkan. Mereka yang datang sungguh merindukan Tuhan. Firman ini akan mengubahkan hidup mereka. Hidup mereka tidak akan sama lagi. Kau Tuhan bekerja di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, ajari kami lebih banyak. Ajari kami lebih dalam. Kami ingin kenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Dimateraikan setiap kebenaran firman-Mu untuk setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur ya, nggak berasa loh. Sekarang udah masuk Maret, ya udah Maret bahkan udah mau masuk April. Ya udah 3 bulan dari 2021 ini, Januari, Februari, Maret, ini udah mau selesai. SPR 1, SPR 2 udah selesai saudara ya. Beberapa saudara, banyak pelayan sudah menyelesaikan, koordinator juga. Ya saudara kalau mau ikut lagi, cuman SPR 2 saya nggak buka dulu saudara, karena saya terima beberapa juga teman-teman yang di Holy Stadium juga, mereka mau gabung di SPR pertama karena untuk baptisan juga. Doakan ya saudara, di akhir bulan ini udah ada 4 orang dibaptis. Jadi saudara sekali lagi kita betul-betul rindu, semakin banyak orang kenal Tuhan. Saudara tahu nggak sih, saudara bangga nggak sih kalau ada orang Kristen itu kita melihat banyak orang dibaptis, saudara senang nggak? Jujur ya saudara, hati saya sangat-sangat bersuka cita. Sebab goal kita adalah, tujuannya adalah ketika orang itu terima Yesus, dibaptis. Saudara harus ngerti bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harus, goal kita tuh sampai ke situ saudara. Mereka itu tuh bisa terima Yesus, mereka tuh belajar tentang Tuhan dan mereka mengambil keputusan untuk dibaptis. Semakin banyak orang datang dan dibaptis, kita sebagai gereja Tuhan, Alkitab berkata malaikat di sorga bersorak-sorai loh, 1 jiwa aja menerima Yesus. Artinya saudara, kita gereja harus punya kesamaan visi yang sama, yaitu membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Di tahun 2021 ini, sebetulnya saya punya target saudara. Ya, paling tidak kita bisa membawa jiwa-jiwa 100 aja, nggak usah banyak-banyak dulu. Ya, 100 jiwa, karena kita terukur ya 100 jiwa untuk dibawa kepada Tuhan dan dibaptis. Saudara mau sama-sama dukung nggak? Amin. Yang mau dukung bisa angkat tangannya. Betul ya, bareng-bareng ya. Kita bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sebab kebanggaan Tuhan, kesukaan Tuhan apa sih? Ketika jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Mereka ikut SPR 1 saudara. Saudara bayangkan, mereka itu beberapa loh. Bahkan saya ngeliat ya ada satu anak, mereka juga ikut SPR sudah lulus, ikut lagi saudara. Nemenin adiknya. Saya bilang Tuhan ya ampun, saya tuh senang banget ngeliatnya. Senang banget ngeliatnya. Aduh saudara, saya nggak bisa bilang apa-apa ya, tapi saya cuma bilang Tuhan, ini loh. Buah yang seperti ini loh. Mereka bisa bawa orang sampai dia merelakan waktunya untuk nemenin saudaranya ikut SPR. Saudara, saya berdoa, saya sungguh rindu saudara juga memiliki hati yang sama begitu. Enggak apa-apa, kadang-kadang kita harus luangkan waktu demi 1 jiwa dituntun dibawa kepada Yesus. Amin saudara. Saya bersyukur banget. Ya dan saudara bisa ngelihat dari semua yang kita lakukan, buahnya itu untuk Tuhan.
SPR tuh lumayan loh saudara, dari jam 6 sampai jam 8 loh. Kadang kita jam 8 lebih ya, saudara ikut, aduh rumahnya jauh-jauh ikut. Saudara bisa ngerti, rumahnya jauh-jauh tapi tetap ikut dan mereka mengalami Tuhan. Ya, saudara SPR 1 ini kita buka lagi ya. Jadi saudara besok hari Rabu itu pertemuan yang keberapa ya? 3 ya. Ketiga dan Kamis pertemuan keempat. Jadi kita buat seminggu 2 kali ya, Rabu dan Kamis. Jadi bagi saudara yang mau ikut SPR ya, saudara mau ikut nggak bisa langsung ikut SPR 2. Saudara harus ikut SPR 1 dulu selesai, baru saudara bisa ikut SPR 2. Ya, kenapa? Saudara belajar dari basic, dari awal. Ya, kita bersama-sama supaya punya konsepnya sama. Karena dari awal sama, nanti selanjutnya kita akan sama. Karena materi ini bagus saudara, ya ini berurutan. Jadi saudara akan bisa mengerti SPR 2 kalau saudara benar-benar paham di SPR 1. Itu, jadi kita buka ya SPR ini. Saudara kalau mau datang hari Rabu besok masih bisa ya. Pertemuan 3 tapi pertemuan 4-nya hari Kamis. Nah, kan ada 4 materi ya pertemuan SPR. Jadi kalau saudara nanti pertemuan 3 dan pertemuan 4 berarti nanti saudara bulan depan ikut lagi pertemuan 1 dan 2. Ya. Bisa begitu, jadi saudara misalnya pun saudara cuma bisa ikut 1 nggak apa-apa. Bulan depan kita buka lagi kok. Jadi SPR 1 ini setiap bulan kita buka. SPR 2 rencana saya setahun 2 kali. SPR 3 tahun ini belum. Ya belum, karena kita ngelihat dari situasi yang ada, belum. Nanti tahun depan saya buka SPR 3 supaya nanti kita bisa bareng-bareng. Ya saya berpikir buka gelombang 1, 2, 3, gelombang 2, 1, 2, 3. Tapi dalam berjalannya waktu saya lihat, wah kayaknya nggak bisa deh dibuat begitu, nggak efektif. Jadi kita buat SPR 1 setiap bulan, SPR 2 setahun 2 kali, bulannya nanti saya tentukan, SPR 3 tahun depan. Ya karena dari Holy juga beberapa mereka mau ikut ya untuk dibaptis. Nah terus saudara pengumuman selanjutnya, kita mulai April, sekaligus saya mau buka untuk saudara. Mulai April kita akan buka seminar keuangan. Ya, saudara nanti datang, tapi saudara harus daftar. Ya, seminar keuangan. Jadi mulai April, Kamis. Ya, jam berapa? Jam 6 sampai jam 8. SPR-nya gimana Pak? Nanti diatur waktunya. Ya, SPR-nya tidak hari Kamis, mungkin hari apa dan hari apa, nanti kita atur. Nah, jadi kita rencana buat seminar keuangan ini setiap hari Kamis, saudara. Jadi seperti ibadah tengah minggu. Ya, tujuannya apa? Untuk kita bisa belajar bersama-sama bagaimana sih kita bisa mengelola berkat Tuhan. Ini penting sekali. Kita banyak kali kita nggak ngerti bagaimana sih kita bisa mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan ke kita. Tidak hanya uang, saudara. Tapi waktu kita, hidup kita itu butuh dikelola dengan bijaksana. Ya, itu sebabnya nanti mulai hari April, hari Kamis, jam 6 sore sampai jam 8 kita akan buka seminar keuangan, ya. Jadi kalau saudara-saudara ingin mengalami terobosan dalam hal keuangan, ternyata sebenarnya bukan dari uangnya, ya. Nanti saudara akan tahu sendiri deh kalau saudara datang ya. Saya nggak bisa jelasin sekarang. Oke, ya. Jadi kita juga kalau saudara yang mau terlibat tergabung, saudara nanti bisa hubungi nomor hotline Center Permata, saudara bisa daftar. Ya saudara udah bisa daftar dulu langsung, dari sekarang boleh. Hotline Center Permata ada nggak Mike? Nomornya Mike? Bisa ditayangin nggak Mike? Jadi kalau saudara mau catat nomor hotline Center Permata 0877 3691 0501. Ya jadi saudara bisa daftar, saya mau ikut seminar keuangan hari Kamis. Ya itu kita akan adakan setiap Kamis ya saudara. Ya cuman saudara kalau mau ikut daftar gitu. Ya 0877 3691 0501. Ya, itu saudara ya. Oke, saudara. Apa? Oh iya, saudara tanggal 2 April itu kan hari Kamis ya saudara. Hari Kamis seminar keuangan itu tanggal 1. Nah, kita ada ibadah Jumat Agung ya, tanggal 2 April, yaitu hari Jumat. Itu kan tanggal merah saudara ya. Kita akan gabung bersama-sama ibadah di Holy Stadium jam 8 pagi. Ya jadi saya informasikan kepada saudara, ibadah Jumat Agung kita gabung di Holy jam 8 pagi ya, tanggal 2 April. Hari Minggunya tetap ibadah di sini, Paskah kita bersama. Ya.
Oke saudara, itu aja yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Saudara persiapkan persembahan saudara, kita bangkit berdiri, kita nyembah Tuhan. Mari kita akan sembah Tuhan dengan harta kita. Kita memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Tuhan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Ya, terima kasih Tuhan. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Engkau yang melipat kali gandakan persembahan anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan dengan tulus hati. Memberikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus tidak ada orang miskin di antara kami. Kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima penyembahan kami dengan harta kami. Kami kembalikan perpuluhan kami. Kami bayar nasar kami. Kami mengasihi Engkau Yesus. Terima persembahan anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada. Diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkati akal budimu. Dan apapun yang Kau perbuat Tuhan buat berhasil. Saat ini sebelum Kau pulang, terima berkat daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus. Tinggal dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadi berkat dimanapun Kau berada. Lewat perkataanmu, perbuatanmu, dan kemanapun kakimu melangkah, Tuhan utus hidupmu menjadi berkat. Terus jadi berkat. Terus jadi berkat. Permuliakan Tuhan dengan apa yang ada padamu. Dalam nama Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ibadah ini ada yud ya saudara. Ya ada yud setelah ibadah ini. Jam 9:30. Saudara yang mau bergabung di yud boleh jam 9:30 di tempat ini. Oke, Tuhan berkati saudara semua.